HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Dunia ini rumah kita bersama. Alam ini tempat kita bersama. Alam ini rumah kita bersama. Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Bersama saya Dia Fancia, mari kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol inspiratif, dan tayangan menarik lainnya. Kita semua bersaudara, kita semua keluarga. One world, one family, we are living together. One world, one family, we are living together. One world, one family, we are living together. Inilah tahun Hai Sobat Hindu Dharma, Wartam punya kabar baik yang akan berulang tahun di bulan Juni 2022. Tunggu apa lagi? Segera ikuti berbagai lombanya. Selara Satyam Siwam Sundara Media Trisulatama. Untuk lomba coloring disediakan media Patrawartam Skarpena ukuran A3 untuk diwarnai dan diikutkan lomba. Sudah sewindu Wartam membuka mata menatap mata. Jika Anda tertarik pada sajak atau puisi, terutama puisi Hindu, dan jika puisi Anda sudah 10 baris dengan tema-tema Hindu, segera ikutkan dalam lomba puisi Hindu 8 tahun Wartam. Media Trisulatama Selara Satyam Siwam Sundara. Daftarkan diri Anda untuk mewakili sekolah, masing-masing 2 orang untuk setiap regu. Pendaftaran dibuka mulai 10 April 2022 melalui email wartamu@yahoo.co.id. Jendela Hindu Dharma. Jika Anda suka bersenandung, suka menyanyi, terutama menyanyikan lagu rohani, hobi Anda bergayung sambut. Karena Wartam juga mengadakan lomba menyanyikan lagu Kidung Hinduni yang diambil dari kanal YouTube Kidung Hinduni dengan kategori menyanyikan 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan. Kirimkan rekaman video menyanyi terbaik Anda ke email wartamu@yahoo.co.id atau datang langsung ke redaksi Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A, Denpasar. Ayo sobat, sukseskan lombanya dan jangan lewatkan kesempatan untuk mengasah pengetahuan Hindu Dharma. Ikuti lombanya, disediakan masing-masing 3 pemenang di setiap kategori. Plus piagam penghargaan, tabungan beasiswa, dan ceramah menarik dari Wartam. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. High schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana. Sekolah rumah dari Rumah Hindu Dharma. pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang khusus menemani teman-teman belajar di rumah. Saya Putri Sasmitarani akan menemani teman-teman dalam acara public speaking, khususnya tutur sebelum tidur. Mari kita mulai dengan kisah si kucing. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Si kucing adalah kupu-kupu kecil. Dulu adalah si ulat
yang amat senang bermain dengan teman-temannya. Sampai akhirnya ia berubah menjadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Teman-temannya sedih, semua kehilangan Kucil. Si Kucil juga sering melamun karena setelah jadi kupu-kupu, ia kehilangan teman lamanya. Saat si Kucil terbang, si Kucil seperti kebingungan karena ada sepasang sayap di belakang punggungnya. Ternyata itu adalah sayap ibunya. Ibunya terbang menghampiri Kucil dan Kucil berkata, "Cil, kenapa kamu sedih dan selalu murung? Apa yang kamu pikirkan?" tanya ibunya. Kucil pun menjawab, "Aku heran, Bu, kenapa aku bisa jadi kupu-kupu? Kenapa tak jadi ulat saja selamanya? Jadi aku tak kehilangan teman lama deh. Aku tak bisa bermain lagi dengan teman lamaku. Aku sedih, Bu." Mendengar ucapan Kucil yang bersedih karena dia menjadi kupu-kupu, ibunya menjawab, "Cil, kamu jangan bicara seperti itu. Ini semua karena karunia Hyang Widi. Kamu harus bangga dengan sayapmu. Lihatlah, alangkah indahnya, bukan? Hyang Widi menciptakan warna-warni yang indah. Kamu bisa terbang ke sana kemari, bukan berjalan lagi dengan badan seperti waktu masih jadi ulat. Semua ciptaan Hyang Widi pasti ada gunanya, Cil. Jadi kamu syukuri saja. Ayolah, Cil, mainlah sama teman barumu." Itu merupakan salah satu cara bersyukur pada Hyang Widi. Mendengar ucapan ibunya, Kucil langsung terbang. Ia membusungkan dada. Nasihat ibunya membuatnya sadar memang harus jadi kupu-kupu dan bermanfaat bagi lingkungan. Akhirnya, Kucil memanggil semua teman-temannya untuk diajak bermain, mensyukuri keindahan sayap-sayapnya. Semua bergembira, seperti ketika mereka masih jadi ulat. Apalagi setelah nasihat ibunya membuatnya lebih gembira, karena sadar akan karunia keindahan ciptaannya. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah sebaiknya kita jangan sampai patah semangat, dan kita harus mensyukuri apa yang menjadi milik kita sebagai ciptaan dan karunia Hyang Widi. Apa yang diciptakan sebenarnya adalah anugerah yang akan membawa manfaat bagi kita dan lingkungan. Sampai jumpa di tutor sebelum tidur selanjutnya dengan tokoh dan cerita yang berbeda. Salam damai Channel 3. Karena kita makhluk pribadi yang tidak bisa hidup sendiri, mari mulai bicara dengan hati agar terlahir Tatwamasi. Tatwamasi melahirkan toleransi, toleransi menjadikan harmoni. Karena itu, mari menjaga hati demi harmoni, demi damai percerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, apa kabar Anda? Dumugi serta becek dalam karunia Hyang Widi. Berjumpa kembali dalam program Cemeti Cerah 5 Menit. Kali ini di Om Studio sudah hadir tamu spesial yang akan mewadarkan topik hangat kita, Mahatma. Salah satu sebutan mulia atau tujuan utama yang diberikan kepada umat yang berjiwa besar dalam kehidupan di masyarakat. Nah, seperti apa kata Mahatma ini diwadarkan dari sudut pandang Hindu? Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita konfirmasi jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Om Studio bersama tamu spesial kita, kolumnis Warta, Bapak Gusti Ketutwidana. Napi Orti, Bapak? Astenggara becek-becek. Sehat selalu, Bapak. Sehat selalu. Langsung saja, Pak. Bisa nggak Bapak mengungkap lebih gamblang lagi tentang kata Mahatma ini dari sudut pandang Hindu, Pak? Ya.
Ya, Suksomo. Kata Mahatma berasal dari kata Maha yang artinya besar dan Atma sejatinya berarti jiwa. Dan itu bersumber dari Paramatman. Pada diri kita, pada setiap makhluk disebut Atman, jiwa yang menghidupkan. Jadi kata Mahatma ini dalam konteks kekinian sering diartikan jiwa yang besar atau jiwa yang agung. Iya. Saya kira itu. Lalu salah satu yang sukses mendapatkan gelar Mahatma ini adalah kita tidak asing lagi, Mahatma Gandhi. Iya. Nah, bagaimana nih Bapak, bisa nggak menguraikan kenapa Mahatma Gandhi ini mendapatkan gelar demikian? Apakah karena beliau ini sebagai sosok spiritual atau pemimpin ajaran spiritual dan seorang tokoh politik mungkin? Iya, jadi kata Gandhi, tepatnya nama Gandhi, lengkapnya Mohandas Karamchand Gandhi. Ya. Itu adalah sosok tokoh figur yang luar biasa, terutama bagi negeri India, Hindustan. Karena beliau dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, pembebasan. Tapi ternyata di balik itu beliau juga seorang filosof, seorang humanis juga, sehingga ajaran-ajarannya itu menjadi panutan dunia. Tokoh itu adalah tokoh yang sejatinya beragamakan Hindu ya, karena itu konsep ajarannya itu banyak sekali memunculkan konsep-konsep Hindu untuk diduniakan, untuk diuniversalkan. Dan itulah yang membuat Gandhi itu dengan berbagai latar belakang perjuangannya, pengorbanannya, pengabdiannya oleh masyarakat India layak mendapat sosok yang berjiwa besar, jiwa agung, yaitu Mahatma Gandhi. Jadi sosok Gandhi ini memiliki power atau pengaruh yang begitu besar bagi masyarakat atau umatnya begitu Pak ya. Salah satu ajarannya yang kita kenal dalam konsep Pancayamabrata itu ada ahimsa, Swadesi, Satyagraha, ada Hatta juga. Nah, gimana nih Bapak menguraikan tentang salah satu paham ajaran dari Gandhi ini tentang ahimsa? Salah satu konsep ajaran yang sangat terkenal, dikenal luas di dunia bahkan ya, dalam rangka memperjuangkan apapun. Ketika itu India kan masih dalam penjajahan. Nah, untuk memperjuangkan pembebasan, kemerdekaan itu Mahatma Gandhi tidak seperti lazimnya dalam perjuangan itu selalu menggunakan kekuatan fisik, kekuatan senjata, tapi justru senjata yang digunakan adalah ajaran Hindu itu sendiri yang kita ketahui disebut dengan ahimsa, dan itu masuk salah satu dari bagian Pancayamabrata. Ajaran ahimsa ini dalam konsep Hindu disebut ahimsa mukyaning dharma atau ahimsa paramo dharma. Jadi dharma tertinggi itu adalah ketika kita tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan, atau simpelnya ahimsa itu berarti anti kekerasan. Dalam memperjuangkan apapun, kita terutama Hindu menerapkan, mengedepankan, mengutamakan konsep-konsep yang lebih humanis. Karena pada dasarnya manusia itu bersaudara, ya. Ketika kita sadar bahwa dalam konsep Upanishad disebutkan sarwam kalu idam brahman, sarwam idam kutambukam, Vasudewa kutumbakam, Brahma aham asmi, Brahma atman akyam, aham Brahma asmi, dan sebagainya. Semuanya menggambarkan bahwa sejatinya semua makhluk itu sama. Ada unsur atman di dalamnya, sehingga satu sama lain meskipun dengan jenis bentuk fisik yang berbeda, sejatinya adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Disitulah kita ketika menghadapi sosok-sosok ciptaan Tuhan yang beratman, tapi jiwanya belum besar, belum agung seperti hanya Mahatma Gandhi, maka selayaknya kita turut bagaimana caranya dalam memperjuangkan apapun tetap mengedepankan santi, kedamaian, bukan kekerasan. Karena kekerasan hanya akan memacu kekerasan berikutnya, bahkan kejahatan berikutnya, dan itu tidak akan pernah terselesaikan dalam urusan konflik misalnya. Oleh sebab itu damai, santi menjadi kata kunci dari ahimsa itu.
Sepertinya sudah diuraikan secara gamblang nih bersama Pak Widana. Nah, terakhir sebagai closing statement nih Pak dalam program Cemiti kita kali ini, nilai-nilai apa nih yang bisa pemirsa atau generasi milenial ini refleksikan dari kata Mahatma? Iya, sesuai dengan arti katanya, Mahatma itu orang yang berjiwa besar, berjiwa agung. Salah satu implementasinya di konteks kekinian adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang memiliki jiwa besar. Ya, antara lain isinya sikap perilaku sabar, tenang, selalu mengutamakan pendekatan humanis, kedamaian, menerima apapun perbedaan itu, bersikap toleran kepada keberagaman itu. Sehingga dalam konteks ini, ketika kita tidak menghadapi sesuatu ini dengan kekerasan, itulah sejatinya ciri khas dari orang yang berjiwa besar atau Mahatma, sebagaimana Mahatma Gandhi itu sendiri. Ya. Terima kasih Pak Widana. Jadi nilai-nilai humanis macam itu ya Bapak ya, itu penting untuk kita refleksikan. Nah, kalimat yang telah disampaikan oleh Pak Widana tadi menutup sajian program Cemiti Cerah 5 Menit kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk pemirsa di rumah. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Dari New Look Butik Buku, Ana Alam Balisanti untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Trikala Sakti adalah tentang Atite, Anagata, dan Wartamana. Kemarin, hari ini, dan esok. Kemarin hanyalah kelahiran, hari ini menjadi kehidupan, dan esok adalah impian. Kemarin adalah masa lalu yang lahir sebagai anak zaman. Hari ini adalah kehidupan, dan esok, sekali lagi esok, adalah masa lalu yang mengawini masa depannya hari ini. Lalu siapa masa lalu? Masa lalu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mengingat dan memaafkan. Forgive but don't forget. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Tiga aksara yang utama, agama, igama, ugama, susila, tatwa, dan ajaran, menjadi dasar semua pikiran kita. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu lagi di kanal YouTube yang sama, Hai TV Channel 3. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika tidak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Agama, igama, ugama, susila, tatwa, dan ajaran, menjadi dasar semua pikiran kita, menjadi dasar semua ucapan kita, menjadi dasar semua tindakan kita, semua tindakan kita. Hai TV Channel 3, jembatan pencerahan.